Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bertemu lagi dengan kami dari PT Fortek. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara penggantian database menggunakan PostgreSQL untuk penyimpanan data dari Web Access SCADA. Yang diperlukan di sini ada tiga, yaitu Web Access SCADA sendiri, lalu ada software PostgreSQL, dan yang terakhir yaitu pengambilan datanya dari Modsim, karena saya di sini menggunakan Modsim. Langkah pertama kita masuk saja ke dalam PostgreSQL-nya. Di sini kalian silahkan membuat sebuah database baru di PostgreSQL. Karena di sini saya sudah membuat sebuah database baru, yaitu saya namai DemoPDB. Nantinya ketika sudah sukses membuat datanya, nanti akan muncul banyak menu seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, maka data yang sudah dibuat itu sudah berhasil. Kita ke langkah berikutnya, kita masuk ke dalam ODBC data source, yaitu silakan masuk ke Windows, lalu ketik saja ODBC, enter. Nah, di sini adalah membuat sistem DSN untuk mengkoneksikan web access SCADA ke PostgreSQL-nya. Sini silakan membuat koneksi baru, yaitu dengan ini, kemudian di add, itu silakan membuatnya koneksi. Karena di sini saya sudah membuat sebuah koneksi untuk PostgreSQL-nya, saya namai PostgreSQL Demo. Ketika sudah dibuat dan nantinya koneksinya sukses, selanjutnya kita masuk ke web access SCADA-nya. Dan silahkan ke Google Chrome, lalu ketik saja localhost, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita login dengan platform yaitu Project Management. Kita login. Jika sukses, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam settingan, di mana settingan itu ada di garis 3 yang di pojok kiri atas ini. Kita klik, kita ke settingan, lalu ke ODBC log data source. Kita klik. Nantinya di dalam sini akan muncul banyak sekali, yaitu untuk pembuatan dari ODBC log data source, di mana di sini saya sudah membuat satu data source yang sudah terhubung dengan PostgreSQL. Untuk dalamnya seperti apa, akan saya perlihatkan seperti ini. Nah, nanti ketika membuat akan tampil seperti ini. Untuk log data source ID-nya saya isi 3, lalu data source DSN-nya silahkan disesuaikan dengan data DSN yang sudah dibuat tadi dengan ODBC di Windows. Silahkan disesuaikan, dibuat, kemudian data source login name-nya yaitu Postgres yang sesuai dari database di PostgreSQL yang sudah dibuat seperti itu. Dan kita konekkan lagi, lalu kita coba koneksinya apakah sukses. Kita klik connection. Nah, di sini connection testnya yaitu successfully. Jika sudah successfully, nantinya akan bisa muncul di project yang akan kita buat. Kita kembali lagi ke project yang akan kita buat. Di sini karena saya sudah membuat sebuah project, saya akan masuk langsung saja ke dalam projectnya. Dalam project ini, yang saya ubah adalah mulai dari node IP address. Di mana node IP address ini saya ubah sesuai dengan device yang saya gunakan. Karena saya menggunakan Modsim, saya isi IP address dari Modsim. Seperti itu. Untuk yang dari node-nya juga, untuk IP address-nya juga saya isi dari IP address Modsim. Kita lanjutkan lagi ke portnya. Di sini saya portnya menggunakan TCP/IP. Lalu di sini device-nya saya menggunakan tipe device Modicon karena yang saya gunakan adalah Modsim. Nah, di sini ada tipe device-nya saya gunakan Modicon. Lalu untuk primary-nya sendiri saya isi dengan IP address dari Modsim. Lalu port number-nya 502, device address-nya 1. Seperti itu. Untuk yang terakhir kita masuk ke dalam tag-nya.
Sini saya membuat sebuah 3 tag dengan tag tipenya analog semua. Di dalam tagnya sendiri yang perlu diubah yaitu saya mengubah address. Ini address adalah alamat yang akan terhubung dengan software Mojim yang saya gunakan. Di sini saya isi 4002 karena saya menggunakan tag tipe analog. Lalu kita scroll lagi, di sini log data kita yes saja. Kita scroll lagi hingga ke bawah mentok. Nantinya di sini adalah log data source. Nah, ini adalah yang perlu kita sambungkan. Di mana log data source ini akan muncul ketika kita sudah membuat settingan ODBC yang ada di web access tadi. Karena tadi sudah terkoneksi sukses, maka akan muncul di sini yaitu PostgreSQL demo. Kita klik lalu kita submit seperti itu. Untuk yang dua lainnya sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Langkah selanjutnya silakan ke parameter atau balik ke node lalu download datanya. Karena ini saya sudah mendownload, selanjutnya kita akan masuk ke dalam software Mojim. Di sini yang perlu diubah dari Mojim adalah addressnya. Karena defaultnya di sini 0100 dan tidak ketemu addressnya, maka saya ubah menjadi 0001 agar menjadi 4001 hingga 4003. Untuk tipe modbusnya saya menggunakan holding register karena di sini analog. Untuk lainnya saya ubah menjadi 3 karena saya membutuhkan hanya 3 saja. Untuk yang terakhir kita ubah data dari Mojimnya. Itu untuk data dari address pertama kita ubah, kita masuk, kita klik 2 kali addressnya tadi, dan kita masuk ke auto simulation, lalu kita enable, kita ubah dari 0 hingga 80. Lalu kita ubah address keduanya dari 0 hingga 150. Dan terakhir kita ubah dari 0 hingga 100. Kita enter. Nah, ketika sudah berubah seperti ini, maka data yang akan tampil nanti sudah didapatkan. Selanjutnya silahkan dikoneksikan ke Modbus TCP SWR. Kita connect. Sudah tidak ada tulisan not connected, berarti sudah terconnect. Selanjutnya kita masuk ke icon bar. Kita masuk ke icon bar-nya web access, kita klik, yaitu kita start kernel. Di sini start kernel silakan pilih dari project yang sudah di-download tadi. Karena tadi namanya Mojim 2, saya start kernel di Mojim 2. Nah, sudah, kita buka lagi icon bar-nya. Lalu di sini ada view dark. Kita klik, nanti akan masuk ke web access kada seperti ini. Kita klik 1 kali. Lalu kita menuju ke point info. Dalam point info ini akan menampilkan sebuah value yang akan sama dengan Mojim yang sudah saya buat tadi. Nah, seperti ini. Sini ada 28, di sini juga akan muncul 28 seperti itu. Yang lainnya juga akan sama. Jika sudah sama, maka sudah berhasil terkoneksi dengan web access dan Mojimnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu penyimpanan ke PostgreSQL. Di mana untuk penyimpanan sendiri silahkan dibuka software Postgre-nya. Kita kembali, kita buka software Postgre. Nah, di sini di dalam Postgre silakan masuk ke database yang sudah dibuat tadi. Di sini yang sudah saya buat tadi adalah demo PDB. Silakan klik panahnya ini. Nah, akan keluar menu seperti ini. Nanti silakan masuk ke Schemas. Kita klik lagi panahnya hingga terdapat banyak lagi menunya. Jika sudah muncul seperti ini, silakan di-refresh dulu Schemasnya, klik kanan, lalu refresh. Nah, ketika sudah selesai, kita buka lagi, lalu kita menuju yang namanya table. Nah, di sini table digunakan untuk menampilkan database yang akan tersimpan di PostgreSQL. Lalu ke BW Analog Table,
kemudian klik kanan, cari saja yaitu namanya View Edit Data. Lalu kita klik All Row. Nah, kita tunggu. Nah, di sini database tadi dari ModSim sudah tersimpan ke dalam PostgreSQL seperti itu. Dari data dari web access dan data dari ModSim yang terkirim ke web access sudah tersimpan ke PostgreSQL seperti itu. Itu saja tutorial cara penyimpanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.